Assalamualaikum teman-teman. Kita dari kelompok 3 dari mata kuliah statistika dengan materi data deret waktu yang diampu dosen oleh Ibu Norita Fibrianto. Kita akan menjelaskan materi data deret waktu hari ini yang akan dipresentasikan oleh Dwi Susanti Ramadini dengan NIM 200231100237. Yang kedua ada Muhammad Fikri Aulia dengan NIM 200231100304. Yang ketiga ada Muhammad Tova Junaidi dengan NIM 200311000265. Yang keempat ada Uswatun Hasanah dengan NIM 200311000298. Yang terakhir ada Muhammad Iqbal Pratama dengan NIM 200311000257. Jenis data menurut waktu. Yang pertama, cross section data, yaitu terdiri dari beberapa objek data pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua, data deret waktu, yaitu data yang dicatat atau dikumpulkan berdasarkan periode waktu tertentu. Yang ketiga adalah panel data, yang menggabungkan antara data deret waktu dan data cross section. Saya Muhammad Raulia dengan NIM akhir 304. Contoh-contoh data deret waktu, yaitu data pengangguran, data ekspor, data konsumsi, data investasi, dan data IHS atau data indeks harga saham, ataupun data lainnya yang dicatat dari waktu ke waktu seperti tahunan, semesteran, triliunan, bulanan, mingguan, dan harian. Nama saya Mustafa Junaidi dengan NIM akhir 265. Ya, pola data deret waktu, yaitu ada pola data horizontal. Ya, pola ini terjadi bila data berfluktuasi di sekitar rata-rata yang konstan. Contohnya, data penjualan yang konstan, seperti grafik tersebut. Ya. Ada juga pola data musiman. Pola ini terjadi ketika suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman. Misalnya kuartal tahun tertentu, bulanan atau hari-hari pada minggu tertentu. Seperti contoh data hasil peramalan, yaitu tidak pasti karena masih diramalkan, seperti gambar tersebut. Saya Uswatun Hasanah dengan NIM akhir 298. Pola data siklis, yaitu ketika data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti yang berhubungan dengan suatu bisnis. Berikut contoh pola data siklis. Pola data siklis biasanya terdiri dari data produksi ataupun data penjualan yang berhubungan dengan bisnis. Pola data tren terjadi bila mana kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data. Berikut contoh pola data tren. Contoh berikut merupakan perbandingan peramalan data aktual, eksponensial, smoothing, hot winters, dan ARIMA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Pratama dengan NIM akhir 257. Metode analisis deret waktu. Metode analisis deret waktu smoothing pendekatan dilakukan dengan memuluskan data sehingga pola utama data menjadi lebih jelas. Metode modeling. Pendekatan yang dilakukan adalah mengembangkan model tertentu di dalam mengenali pola data.
Ada Arima, Arch, and Garch. Saya Dwi Susanti Ramadini dengan NIM akhir 237. Di sini saya akan membahas contoh soal tentang analisis deret waktu. Berikut adalah data wisatawan dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Di sini kita akan membahas cara memprediksikan data beberapa tahun yang akan datang. Yang pertama adalah menganalisa jumlah data tahun. Apabila data yang kita punya ganjil, maka nilai tengah data tersebut adalah 0 dan data berikutnya melompat satu angka seperti contoh berikut. Namun jika data yang kita punyai berjumlah genap, maka kita akan memberi data 0 pada data yang kosong dan data berikutnya lompat dua angka seperti contoh berikut ini. Setelah melihat data yang kita punya dari tahun 2006 sampai 2010, maka kita menggunakan data yang berjumlah ganjil. Pertama, kita akan menentukan skala X-nya. Kita mulai yang di tengah dulu, yaitu tahun 2008, kita isi dengan angka 0. Kemudian tahun sesudahnya, yaitu isi dengan angka 1 dan 2. Dan pada tahun sebelumnya, yaitu isi dengan -1 dan -2. Langkah yang kedua adalah mengkuadratkan X-nya. Langkah yang ketiga adalah mengalihkan X dan Y. Setelah itu kita mencari total sigma Y, sigma X kuadrat, dan sigma XY. Lalu masukkan dengan rumus linier. Yang rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A merupakan sigma Y per N. Dan untuk mencari nilai B adalah sigma XY per sigma X kuadrat. Lanjut untuk menghitung A dan B, yaitu ditemukan A 1,99 dan B 0,34. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 1,99 plus 0,34X. Untuk interpretasi dari persamaannya, kita melihat dari nilai B, artinya rata-rata peningkatan pada data tersebut adalah 0,34 juta wisatawan per tahun. Jadi untuk memprediksi tahun-tahun berikutnya adalah dengan cara melanjutkan skala fix. Kalau sebelumnya hanya sampai dua angka, maka kita lanjutkan sampai tahun yang kita tuju. Seperti misalnya tahun 2013 yang memperoleh X5. Lalu masukkan pada rumus yang kita peroleh tadi dan diperoleh hasil 3,74. Jadi, jumlah turis diprediksi mencapai 37,4 juta. Terima kasih teman-teman sudah menyimak penjelasan materi data deret waktu dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.